Shalom semuanya, apa kabar anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama dalam keluarga SMPK Trimulya. Hari ini kita akan memulai chapel kita dengan tema Facing the Challenge. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Mari Miss undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Allah dengan mengingat bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita semua anugerah, berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, mulai dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Nats panggilan beribadah kita pada hari ini terambil dari Nahum 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia dan yang telah mengasihi kita. Badai kehidupan mungkin akan kita alami, tetapi ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dialah yang akan memenangkan kita. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
memulai ibadah, mari kita berdoa bersama dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang telah Engkau berikan hari ini. Terima kasih karena kita semua bisa berkumpul beribadah bersama lagi. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tolong siapkan hati kita supaya bisa siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan memujikan satu-satunya yang Tuhan tahu. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang ke hadirat Tuhan.
Shalom bagi kita semua. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kita sama-sama merenungkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 10 ayat 1-11. Namun sebelumnya kita mau terlebih dahulu datang di hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami datang di hadirat-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tolong setiap kami ya Bapa. Engkau tolong hati kami, pikiran kami, supaya tetap tertuju kepada Engkau. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami bukan hanya mendengarnya Tuhan, tapi kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan, kemampuan ya Tuhan, supaya kami bisa melangkah dan kami bisa mempraktikkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita pada kesempatan hari ini terambil dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 1-11. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, sekalipun online ya, tapi kita tetap punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita buka Alkitab kita yang terambil dalam 2 Korintus 10 ayat 1-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ialah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila berhadapan muka.
Demikian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan hari ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada sebuah tema, yaitu facing the challenge. Bagaimana menghadapi tantangan. Facing the challenge, menghadapi tantangan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita harus lihat terlebih dahulu apa yang terjadi pada masa pelayanan Paulus di jemaat Korintus. Ternyata pada masa itu dia melakukan pembelaan terhadap dirinya sebagai kerasulan, karena orang-orang menuduh dia, orang-orang mengatakan bahwa dia adalah orang yang lemah, orang yang tidak bisa memberitakan firman Tuhan secara langsung, orang yang hanya bisa memberitakan firman Tuhan melalui surat-suratnya. Dan pada saat itu dia menentang bahwa apa yang dia tulis akan sama seperti apa yang akan dia sampaikan. Karena dia percaya satu hal, bahwa ada kuasa rohani, yaitu kuasa Tuhan di dalam hidupnya ketika dia melakukan pelayanan. Ketika berada dalam posisi Paulus, mungkin sangat sulit karena harus menghadapi rasul-rasul yang ada di sana, rasul-rasul palsu, orang-orang yang mengatakan dirinya bahwa dia lemah, dan ada begitu banyak tantangan yang ada di jemaat Korintus pada saat itu. Tetapi ada satu sikap yang sangat menarik dari Paulus, yaitu dia percaya akan kuasa rohani, kuasa yang berasal dari Tuhan. Dan dia gunakan itu sebagai senjatanya untuk menentang dan melawan berbagai tantangan hidup itu. Ketika kita merenungkan ini, mari kita berefleksi, bagaimana dengan diri kita saat ini? Ketika kita menghadapi tantangan yang ada di lingkungan kita, tantangan yang ada dalam diri kita, apakah kita sudah sanggup untuk menghadapi tantangan itu? Atau justru kita mengaku kalah terhadap tantangan yang ada? Ya, ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu gambar yang terlintas ya di dalam pikiran saya, dan saya ambil ini sebagai ilustrasinya. Ketika kalian melihat gambar ini, pikiran kita adalah sebuah tantangan, bukan? Tantangan orang ini untuk bisa meloncat ke tebing yang satu. Apakah mudah? Tentu saja tidak. Intinya ialah kita mau berusaha untuk bisa melompat ke tebing yang satu, atau bisa menyeberang dan sampai ke tempat tujuan itu. Mungkin ada yang ragu, apakah saya harus bisa melompat? Apakah saya harus mundur? Atau bagaimana? Ketika melihat gambar ini adalah sebuah challenge yang terberat ya. Apalagi bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan hal ini, atau orang-orang yang bukan profesinya. Kalau orang-orang yang sudah profesinya, pasti dia bisa melakukan ini. Tetapi kadangkala juga pasti ada tantangan tersendiri. Ketika kita bisa melakukan tantangan yang ada dalam diri kita maupun orang-orang sekitar kita, kita bukan hanya mengandalkan kekuatan kita. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita tidak bisa untuk melakukan dan tidak bisa melangkah untuk melawan tantangan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya mempunyai dua hal yang harus kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, berani melangkah dengan kuasa Tuhan. Berani melangkah dengan kuasa Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dalam ayatnya yang keempat. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan bahwa karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, Paulus menyadari satu hal, bahwa
Perjuangan yang dia lakukan dalam pelayanan bukanlah perjuangan dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah kuasa Tuhan yang sanggup memampukan dia untuk bisa melangkah, untuk bisa melewati dan melawan tantangan yang ada. Sekalipun berat ya, sekalipun berat. Tapi dia mau berjuang karena dia percaya ada kuasa Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan dirinya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia untuk bisa melewati setiap tantangan yang ada di dalam jemaat Korintus. Berani melangkah dengan kuasa Tuhan. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Ketika kita berkata bahwa kita percaya sama Tuhan, ketika kita berkata bahwa kita benar-benar menyerahkan diri kita sama Tuhan, apakah dalam tantangan sebesar dan sekecil apapun kita mengandalkan kuasa Tuhan atau kita mengandalkan diri kita sendiri? Satu hal yang saya ingin ingatkan bagi kita bahwa ketika kita melangkah dengan kekuatan kita justru jatuh dalam lubang, kita justru jatuh dan terus jatuh dalam tantangan tersebut. Kira-kira tantangan saat ini itu seperti apa sih? Tantangan yang ada dalam diri kita adalah keegoisan. Tantangan yang ada dalam diri kita adalah keangkuhan, kesombongan, hawa nafsu, dan ada begitu banyak. Dan tantangan di luar kita, pergaulan dengan sesama teman kita. Apakah kita sudah bergaul dengan orang-orang yang benar takut Tuhan? Atau justru sebaliknya, orang-orang yang membawa kita jauh dari Tuhan? Tantangan-tantangan ini adalah tantangan yang kita rasakan saat ini. Apalagi kita adalah anak-anak yang sedang bertumbuh dalam keremajaan. Kita membutuhkan satu kepercayaan yang membuat kita nyaman, satu hal yang membuat kita tidak merasa dikucilkan. Nah, tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita, mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling lemah, orang yang tidak bisa berdaya apa-apa. Itu adalah sebuah tantangan yang terkadang dipakai iblis untuk melemahkan kita. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita mau belajar seperti Paulus, melangkah dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Karena saya sendiri percaya dan saya yakini bahwa ketika kita berani melangkah dengan kuasa Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika kita benar-benar dan sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mau percaya akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ini poin yang sangat penting. Berani melangkah dengan kuasa Tuhan. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Bapa kita punya kuasa yang sempurna, justru dalam kelemahan, justru dalam tantangan itu, kita perlu datang di hadiratnya. Kita perlu meminta pertolongan. Kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita untuk bisa melangkah melawan tantangan itu. Sekarang saya tidak tahu tantangan apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak semuanya, tantangan apa yang sedang dihadapi oleh guru-guru di sekitar kalian. Saya tidak tahu, tapi mari sama-sama kita belajar untuk berani melangkah dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa yang sempurna itu, dengan kuasa yang tidak ada bandingnya dengan yang lain. Dan yang kedua, poin yang kedua ialah fokus pada tujuan Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat yang ke-7. Di sini dikatakan bahwa tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Hal kedua ini membawa kita, ketika kita berani untuk melangkah dengan kuasa Tuhan, hal kedua yang harus kita ingat bahwa fokus pada tujuan Tuhan. Ketika tantangan ada dalam hidup kita, terkadang Tuhan izinkan itu untuk meneguhkan iman kita, untuk membuat kita kembali percaya sama Tuhan, seberapa besar kita percaya sama Dia. Sehingga tantangan itu Tuhan izinkan terjadi
terjadi. Untuk itu, kalau tantangan itu ada, mari sama-sama kita belajar untuk fokuskan diri kita kepada Tuhan. Bukan fokus pada tantangan itu, tapi fokus kepada Tuhan. Sekalipun sangat sulit, tapi ketika kita melihat ini, kita belajar dari sisi Paulus. Ketika dia menghadapi tantangan, dia fokus pada Tuhan. Karena dia merasa, dia percaya bahwa ketika dia adalah milik Tuhan, justru seharusnya dia melihat kepada apa yang ingin Tuhan katakan lewat tantangan itu, lewat berbagai hal yang akan dia hadapi pada saat itu. Ketika merenungkan ini, kembali lagi kita berefleksi. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri saya? Bagaimana dengan diri Anda? Dan bagaimana dengan diri kita semua? Apakah selama ini kita hanya fokus pada tantangan itu? Atau justru kita fokus kepada apa yang ingin Tuhan nyatakan lewat tantangan itu? Dari sini kita belajar untuk fokus kepada apa yang ingin Tuhan katakan pada diri kita. Bukan fokus pada tantangan itu. Karena kita percaya bahwa tantangan boleh ada, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari tantangan itu. Dan kita juga percaya bahwa ketika kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan mau menolong kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan memberikan kita satu power untuk bisa melangkah melewati setiap tantangan yang ada di dalam diri kita. Kembali lagi, kita berefleksi. Seberapa besar kita berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan? Dan seberapa besar kita telah memfokuskan diri kita kepada Tuhan, bukan tantangan yang ada di dalam diri kita. Kalau saat ini kita mengalami tantangan besar, tantangan kecil, marilah kita belajar untuk tetap bergantung sama Tuhan, tetap melihat kepada apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita, dan terus berani untuk melangkah karena kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang sempurna di dalam hidup kita. Karena kita percaya dalam hidup manusia tidak akan terlepas dari dalam hidup manusia tidak akan terlepas dari tantangan. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar untuk memiliki kehidupan yang bergantung sama Tuhan. Hidup yang tidak akan pernah berhenti untuk memiliki meyakini bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Untuk itu, mari sama-sama kita katakan pada diri kita, tantangan boleh besar, tetapi kuasa Tuhan tidak akan pernah luput dalam hidup kita, dan kuasa Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tetap menolong kami, biarlah Engkau tetap memberikan kami kekuatan untuk bisa melewati setiap tantangan yang ada ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.